Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Ahmad Nuryadi, NPM 253121110. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kerukunan umat beragama dari matkul Pendidikan Agama Islam. Oke, di sini terdapat pokok pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua trilogi kerukunan umat beragama, yang ketiga macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia, yang keempat perlunya kerukunan hidup beragama, dan yang kelima ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Di sini terdapat pengertian rukun dari bahasa Arab, yaitu ruknun artinya asa-asa atau dasar seperti rukun Islam. Rukun dalam arti adjektif. Objektif adalah baik atau damai. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dan dalam suasana damai, tidak terdengar walaupun berbeda agama. Kerukunan dalam Islam diberi istilah tasamu atau toleransi. Sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang akidah Islamiyah atau keimanan, karena akidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam bidang akidah atau keimanan, seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang dianut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Kafirun 109 ayat 1 sampai 6 sebagai berikut. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan tiada pula kamu menyembah Tuhan yang kamu sembah. Tuhan yang aku sembah. Dan aku bukan penyembah apa yang bisa kamu sembah. Dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Oke, di slide ini terdapat trilogi kerukunan umat beragama, yaitu satu kerukunan intern umat beragama, kedua kerukunan antar umat beragama, ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan intern umat beragama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Misal, dalam Islam ada NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Dalam Protestan ada GBI, Pantekosta, dan lain sebagainya. Dalam Katolik ada Roma dan Ortodoks. Kehendaknya dalam intern masing-masing agama tercipta satu kerukunan dan kesatuan dalam masing-masing agama. Yang kedua, yaitu kerukunan antar umat beragama adalah menciptakan persatuan antar agama agar tidak terjadi saling merendah dan menganggap agama yang dianutnya paling baik. Itu perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan kedamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajar untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Selanjutnya, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agama masing-masing, dan akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Bahwasannya Indonesia ini bukan negara agama, tapi adalah negara bagi orang yang beragama. Di sini terdapat macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu kerukunan antara pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antara masyarakat penganut satu agama. Misal kerukunan sesaat umat Islam atau kerukunan sesama penganut umat Kristen. Kerukunan antara umat beragama lain yaitu suatu bentuk kerukunan yang
yang terjadi antar masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antara umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Di sini perlunya kerukunan hidup beragama, yaitu satu manusia Indonesia, satu bangsa, hidup dalam satu negara, satu ideologis Pancasila, ini sebagai titik tolak pembangunan. 2. Berbeda suku, adat, dan agama saling memperkokoh persatuan. Ketiga, kerukunan menjamin stabilitas sosial sebagai syarat mutlak pembangunan. Keempat, kerukunan dapat dikerahkan dan dimanfaatkan untuk kelancaran pembangunan. Kelima, ketidakkerukunan menimbulkan bentrok dan perang agama mengancam kelangsungan. Di sini terdapat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu satu, sesama orang beriman adalah bersaudara. Kedua, sesama orang beriman dilarang saling bermusuhan. Ketiga, berlaku sopan terhadap sesama orang beriman. Keempat, berlaku lemah lembut terhadap orang beriman dan suka bermusyawarah. Dan yang kelima, berkasih sayang terhadap orang beriman dan berlaku tegas terhadap orang kafir. Dan di sini ukhuwah Insaniyah terdapat dari kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu di peperangan Uhud, Nabi SAW terluka pada muka dan tanggal beberapa giginya. Berkatalah salah seorang sahabat, cobalah Tuhan doakan agar mereka celaka. Nabi Muhammad SAW menjawab, aku sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang, tapi aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan rahmat. Lalu beliau mengangkat tangan kepada Allah yang Maha Mulia dan berdoa, wahai Tuanku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka orang yang tidak mengetahui. Di sini strategi memantapkan kerukunan hidup umat beragama. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non-formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antara umat beragama. Kedua, masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berpikir agar tidak menjurus ke sikap primordial. Yang ketiga, peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman. Dan di sini kesimpulannya yaitu pertama, kerukunan umat beragama merupakan konsep yang sangat penting dalam agama Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri dan harus dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Dan yang kedua, untuk menjaga kerukunan umat beragama, masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Dan yang ketiga, dengan meningkatkan pemahaman tentang agama masing-masing dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama, diharapkan kerukunan umat beragama dapat terjaga dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.